Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul, minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu, bukan dalam media sosialmu, bukan di WhatsAppmu, bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah, minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh harap. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Rabb, minta. Sebut namanya bagaimana? Ya Allah. Atau yang kedua Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya, ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil, minta sama Allah, falahul asmaul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhan. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf, Anda terkait rezeki nih, mau bekerja, pengen rezeki yang berkah, panggil namanya ya Allah, sambungkan dengan nama asmaul husnanya. Ya Allah, ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah, besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama, supaya diberikan ilmu yang dalam, ya Allah, ya Alim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, ya Alim, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Alim. Punya ujian berat, ya Allah, ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas, ya Allah, ya Malik, ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah bacakan tuh boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan. Tujuannya apa? Zikrullah bi dzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3, tapi setiap akan menjawab 3 itu selalu harus dituliskan al-asmaul husna dari awal sampai akhir dengan hadisnya plus tafsirnya, baru boleh jawab soal. Betul, itu ujian saya dulu begitu. 3 soal, Anda bayangkan, setiap soal al-asmaul husna dulu, tulis dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2, hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab tulis dulu tadi itu. Ini spidol, ini jari telunjuk saya. Abis ujian itu mirip nih begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan merasap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya, di penanya, di hati kitanya, di bawahnya, sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu, dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, 3 syarat terpenuhi di orang tadi. Perhatikan, perjalanan jauh dia tempuh, sampai tadi banyak debu. Angkat tangan, diangkat, yamudu yadayhi ilas sama. 3, dia minta dengan al-asmaul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Sayyid Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah. Dalam bab al-asmaul husna disebutkan hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Allahumma ya Allahul Ahad, ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma ighfirli.
Dia sebelum minta, mintanya Allahumma gfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut? Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya enggak tahu ya Rasulullah, maksudnya apa? Kata Nabi, da'utallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat, yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis sahih. Orang ini melakukan ketiganya, tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sedang menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan dijawab, gak akan dijawab.